Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah wa sekalian di malam hari ini dengan izin Allah ya kita bisa dipertemukan kembali dalam kajian spesial Ramadan untuk membahas tentang kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad ya karya Ibnu Qayyim ya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Secara khusus membahas tentang pembahasan saum ya. Di PDF-nya jadi 2. Ini pertemuan yang kedua ya, dari pembahasan kitab ini. Di halaman 37 ya. Faslun suatu fasal. Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan. Ya, di bulan Ramadan al-iktsaru min anwa'il ibadati. Itu memperbanyak berbagai macam ibadah. Ya, wakana ya dalam manuskrip lain ini wakana ya. Wakana Jibril yudarisuhul Qur'ana fi Ramadan. Ya, malaikat Jibril itu ya bermudarosah ya, tadarus. Ya, artinya membaca ya ataupun apa namanya ya mengetes ya Rasulullah SAW ya bacaan Al-Quran di Ramadan ya bahkan di setiap malam ya. Jadi di setiap malam di bulan Ramadan itu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW untuk ya bertadarus ya melakukan tadarus Al-Quran. Mudarosah ya. Wa kana idza laqiyahu Jibrilu ajwada bil ghairi min arihil mursalati. Dan keadaan beliau ya sallallahu alaihi wasallam apabila menemuinya, Jibril menemuinya ya beliau itu adalah ya orang yang sangat dermawan. Ya, sangat dermawan ya bil ghairi ya dengan kebaikan ya minarihil atau lebih, jadi lebih dermawan ya lebih bisa bermanfaat yang memberikan kebaikan ya kepada yang lain daripada angin yang berhembus ya, dimana angin itu kan sangat lembut ya memberikan kelembutan kepada ya, setiap orang ya, maka Rasulullah SAW bahkan ya lebih ya memberikan manfaat kebaikan kepada orang lain itu dari angin yang berhembus itu. Wakana ajwadan nasi ya, beliau adalah orang yang paling dermawan wa ajwadu ma yakunu fi Ramadhan ya, dan beliau itu lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Jadi pada bulan Ramadan ini beliau apa namanya lebih lagi ya tingkat kedermawanannya. Ya, ini menunjukkan ada keistimewaan tersendiri ya di bulan Ramadan ini dengan meningkatkan ya amal-amal soleh ya, khususnya amal-amal soleh yang disebutkan tadi ya secara istimewa. Yaktsuru fihi minas shadaqati, banyak ya di dalamnya ya ada berupa sodako wal ihsani ya, dan berbuat baik, wa tilawatil Qur'ani ya membaca Al-Quran, washolati ya melaksanakan sholat, wa zikri ya berzikir, wal i'tikafi dan i'tikaf. Nah, ini kan program-program utama ya di bulan Ramadan ini. Sesuai dengan yang disebutkan di dalam berbagai hadis. Ya, jadi beliau ya di sini merangkum ya dari berbagai hadis. Ya, tadi juga ya misalnya di sini di catatan kaki yang terdapat dalam
Sahih Bukhari ya, Sahih Muslim dari hadis Ibnu Abbas. Wa kana yahusu Ramadhana minal ibadati. Nah, beliau menghususkan Ramadan ya dari ibadah bima la yahusu bihi ghairahu minasyuhuri. Ya, dengan apa yang beliau tidak menghususkan ya kepada selainnya ya selain Ramadan dari bulan-bulan yang lain. Jadi ada keistimewaan tersendiri di dalam Ramadan ini ya yang dikhususkan pada ibadah yang berbeda dari bulan yang lainnya. Hatta inna kana la yuwasilu fihi ahyana. Ya hingga beliau itu melakukan wisol ya. Wisol itu ya artinya menyambungkan saum itu ya. Jadi ketika apa namanya datang waktu buka itu ya beliau melanjutkan lagi ya sampai hari berikutnya. Nah tentu ini menjadi kekhususan ya bagi Rasul ya SAW tidak boleh ditiru ya. Jadi ahyanan ya kadang-kadang ya tapi tidak selalu. Jadi kadang-kadang. Liwafiro sa'ati lailihi ya agar beliau lebih memperbanyak waktu-waktu di malam harinya wa naharihi ya dan siang harinya alal ibadati ya terhadap ibadah. Wa kana yana ashabahu anil wisoli. Ya, beliau melarang para sahabatnya dari wisol. Nah, jadi ini merupakan kekhususan ya Nabi Muhammad SAW untuk melakukan saum wisol itu. Ya, jadi menyambungkan ya dia apa namanya tanpa makan, tanpa berbuka ya, tanpa sahur. Jadi melanjutkan lagi ya ke hari berikutnya. Ya, secara berturut-turut. Ya, nah di mana para sahabat dan kita ya sebagai umatnya itu dilarang ya, melakukan ini. Ya fayaquluna lahu mereka mengatakan ya kepada beliau fa innaka tuwasilu. Sungguhnya engkau melakukan wisol. Ya, jadi kenapa engkau melakukan ya sedangkan kami dilarang? Ya, fayaqulu maka beliau menjawab lastu kahayatikum ini abitu ya aku tidaklah seperti keadaan kalian. Ya sesungguhnya aku eh, melewati ya waktu malam bermalam ya maksudnya melewati waktu malam wa fi riwayatin dalam satu riwayat ini azallu ya ya aku apa namanya si berada ya di waktu malam ya indah Robbi ya di sisi Robku yut'imuni wa yaskini ya dia yang memberiku makan dan memberiku minum ya. Nah ini sebagaimana ya riwayatnya disebutkan ya dalam Sahih Bukhari ya Sahih Muslim dari hadis Aisyah. Riwayat yang pertama ya, adapun riwayat kedua itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga ya dari hadis Anas. Nah, jadi Rasulullah itu kondisinya berbeda ya daripada umatnya ya. Beliau secara khusus ya diberikan makan minum yang maksudnya adalah kekuatan ya, bukan mana makan minum secara hakiki ya. Karena kalau makan minum sebagaimana biasa ya tentu kan berarti bukan wisol itu ya karena wisol itu kan tadi tidak makan minum secara fisik ya tidak buka tidak sahur jadi nyambung terus ya jadi memang ya artinya Rasul diberikan kekuatan ya oleh Allah secara khusus untuk melakukan itu. Nah maka ya kata Ibnu Qayyim ya
Faqad ikhtalafa an-nasu fi hadha at-ta'ami wasy-syarabil madhkur ala qaulaini. Nah, orang-orang ya maksudnya para ulama berbeda pendapat tentang makan dan minum ini ya yang disebutkan ini kepada dua pendapat. Jadi maksud Allah memberi makan minum kepada Rasul dalam hadis tadi itu apa gitu ya maksudnya. Ahaduhuma yang pertama anau ta'aun wa syarabun hissiyun lil fam. Ya, jadi pendapat pertama adalah ya bahwa dia itu adalah makanan, minuman ya secara fisik ya untuk mulut. Qalu wa hadza haqiqatul lafzi. Ini adalah hakikat lafaz ya yang disebut makan minum ya secara hakikatnya. Walal mujiba lil uduli anha dan tidak ada yang mengharuskan ya yang menuntut untuk beralih ya darinya ya beralih dari hakikat lafadznya tersebut. Ini pendapat pertama. Wasani dan pendapat yang kedua annal murada bihi bayugadihillahu bihi min ma'arifi. Ya, bahwa yang dimaksud adalah apa atau gizi ya yang Allah berikan kepadanya. Ya, dari pengetahuannya wa ma yufidu ala qalbihi min ladati munajatihi dan apa yang Allah curahkan, yang Allah kucurkan ke dalam hatinya ya berupa kelezatan munajat wa qurrati ainihi bi qurbihi dan penyejuk matanya ya dengan dekat ya dengan Allah ya wa naimihi bihubihi dan kenikmatannya ya dengan mencintainya ya atau dengan cinta apa ya cinta kepada Allah syauqi ilaih merasa rindu kepadanya watawa watawa biudalika dan yang mengikuti hal itu minal ahwal lati hiya gidaul qulubi ya dari kondisi-kondisi yang dia merupakan gizi ya bagi hati wa naimul arwahi kenikmatan rohani ya wa qurratul aini ya penyejuk mata wa bahjatun nufusi dan kebahagiaan jiwa. Nah, jadi memang ini ya pendapat kedua ya tentu lebih kuat ya. Jadi yang maksud Allah memberi makan minum itu ya memberikan kekuatan ya kepada beliau. Ya, karena kalau secara fisik tadi ya tidak disebut sebagai saum ya, saum wisol. Ya, falir ruhi ya kata beliau, maka bagi ruh wal qalbi biha a'dhamu ghidain. Ya ada gizi ya, ada nutrisi yang lebih besar wa ajalluhu ya dan yang lebih mulia ya wa anfa'uhu dan yang lebih bermanfaat. Faqad yaqwa hadza ya dan terkadang ya ini menjadi kuat ya hadal kita gizi ya atau nutrisi ini hatta yugniya an gidail adsami ya hingga dia tidak butuh ya atau dia cukup dia tidak butuh kepada gizi ya atau energi ya dari jasad ya gizi untuk jasad mudatan minaz zamani ya dalam beberapa waktu. Jadi karena gizi hati ya gizi jiwa beliau sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak memerlukan pada saat itu kepada gizi badan ya secara fisik. Kamakila ya sebagaimana dikatakan dalam apa syair ya. Syair ini ya bait-bait ini milik Idris bin Abi Hafsah di dalam Diwan Al-Ma'ani ya. Jilid 1 halaman 63 dan yang lainnya dan juga disenandungkan oleh penulis ya oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Raudatul Muhibbin ya dan di sana terdapat tahridnya. Yalah ahaditsu min dzikraka tashghaluha
anisyarabi wa tulhiha anizadi. Ya, ini kan apa namanya syair ya, walaupun ya secara eh, asal ya, maksud asal dari syair ini kan untuk perempuan gitu ya. Dia memiliki ya cerita-cerita ya dari apa namanya mengingatmu ya, kenanganmu ya, tasugoluha ya, yang menyibukkan perempuan tersebut ya dari minum ya dan melalaikannya dari bekal. Ya laha biwajhika nurun. Ya, dia memiliki ya perempuan itu dengan wajahmu ya ada cahaya tadi ubihi ya, yang dia menjadi bercahaya ya dengannya ya wa min hadisika fi aqabiha hadi. Eh, dan dari apa namanya yang membicarakanmu ya di belakangnya ya di itu apa ya artinya mungkin bisa juga ya artinya eh, tajam atau apa ya hadir dari kata hadir. Ida syakat ya apabila dia apa namanya mengadu ya mengeluh min kalamis sairi apa min kalali sairi dari lelahnya perjalanan ya au ada yang apa namanya yang ia janjikan ya kepadanya ruhal kudum fatah ya indah mi'ad ya ruh eh, apa datangnya ya maka ia menjadi hidup indah mi'adi ya ketika atau pada waktu yang dijanjikan ya. Ya jadi maksudnya ya sebagaimana ya dikatakan ya di dalam syair ini bahwa orang itu ya ketika dia memiliki apa namanya ya hatinya ya terpenuhi dengan rasa cinta jadi terpenuhi secara batinnya ya itu terkadang lupa ya ataupun sampai melalaikan dari makan minum ya secara fisik gitu ya. Nah, dari sini kan ingin diambil ya dari apa yang dialami oleh manusia. Jadi syair ini kan menggambarkan apa yang dialami oleh manusia gitu ya. Nah, maka untuk memahami bahwa Rasul SAW sampai tidak makan karena jiwanya ya hati beliau sudah terpenuhi ya dengan kecintaan kepada Allah ya dengan keridoan jadi terpuaskan batinnya ya maka dalam kondisi ya seperti itu bisa tidak membutuhkan kepada makan minum secara fisik gitu ya walaupun yang jelas ya tentu ini menjadi kekhususan bagi Nabi SAW ya sedangkan kita dilarang ya waman lahu adna adna tajribatin wa dzauqin. Nah, siapa yang memiliki eksperimen yang paling rendah sekalipun ya wadauk ya dan eh, apa namanya perasaan ya cita rasa gitu ya perasaan ya ya alamu dia akan mengetahui istigna al jismi bigidail qalbi ya jadi tercukupinya ya atau tidak butuhnya jasad itu ya jisim itu dengan gizi hati waruhi dan roh an kasiri minal gidail hayawani ya dari kebanyakan gizi ya ataupun nutrisi ya secara hewani ya secara fisik walasia mal masrur al farhan al zafir bimatlubihi ya apalagi orang yang bahagia yang senang ya yang menghasilkan apa
dapatkan apa yang dicarinya ya. Alladzi qarat ainuhu bimahbubihi, yang matanya itu ya atau hatinya ya menjadi sejuk ya, menjadi tenang gitu ya dengan yang dicintainya, wa tana'ama biqurbihi, dan merasa nikmat dengan dekat dengannya, wa ridho anhu, ridho kepadanya ya, wa altof mahmubihi, dan kelembutan ya apa yang dicintainya, wa hadayahu ya, dan eh, apa namanya, petunjuk-petunjuknya ya, ya maksudnya altof itu bisa ya artinya rahasia ya, rahasia-rahasianya ya, petunjuk-petunjuk yang waktu hafahu tasilu ilaihi kulla waktin. Tuhab ya, tuhab itu kan apa namanya, jamak dari tuhfah ya. Ya, tuhfah itu kan ya artinya hadiah istimewa, persembahan ya, atau cenderamata. Jadi tuhab ya, tuhab jamak dari tuhfah. Ya, hadiah istimewa yang sampai kepadanya di setiap waktu ya, wa mahbubuhu ya hafiyun bihi, dan orang apa yang dicintainya itu ya, hafiyun itu apa namanya, peduli ya, ramah ya, jadi perhatian ya, sungguh-sungguh untuk memperhatikan, mu'tanin bi amrihi ya, memberikan perhatian terhadap urusannya, mukrimun lahu ghayatal ikrami ya, sangat memuliakannya ya, ma'al mahabbati tamati lahu, disertai ya atau bersama dengan kecintaan yang sempurna kepadanya. Afalaisa fi hadza a'dhamu ghidha'in li hadzal muhibbi, ya bukankah dalam hal ini ya ada nutrisi yang terbesar ya, gizi yang terbesar bagi orang yang, bagi yang mencintai ini. Jadi intinya tadi ya, jadi hati batinnya sudah terpuaskan ya, maka itu bisa membuat ya orang itu dalam kondisi ya tidak peduli lagi dengan urusan makan minum secara fisik gitu ya. Fakaifa bil habibil ladzi la syai'a jallu minhu. Bagaimana dengan Habib ya yang dicintai ya, yang tidak ada sesuatu yang lebih mulia darinya, wala a'dhama, dan tidak ada yang lebih besar, wala ajmala yang lebih indah ya, wala akmal yang lebih sempurna, wala a'dhama ihsanan, tidak ada yang paling besar ya kebaikannya, idam tala'a qalbu al-muhibbi bihubbihi ya, apabila hati yang orang yang mencintai itu dipenuhi dengan kecintaan ya kepadanya ya, eh, wa malaka hubbuhu jami'a zai qalbihi wa jawarihi ya, dan kecintaannya itu menguasai ya, atau bisa juga ya memiliki seluruh bagian hatinya, jawarihi, dan juga seluruh anggota badannya ya, wa tamakkana hubbuhu minhu a'zama tamakkuni, dan memberikan kemampuan ya, kecintaannya itu dengan kemampuan yang sangat besar ya, dengan kemampuan yang paling besar. Wa dahaluhu ma'a habibi, inilah kondisinya bersama yang dicintainya. Falaisa hadzal muhibbu inda habibihi ya, bukankah yang mencintai ini ya di sisi yang dicintainya, yut'imuhu. Nah, ini maksudnya adalah Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, al muhibbu ya yang mencintai ya maksudnya Rasulullah SAW, indah habibi, di sisi yang dicintainya itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu yut'imuhu, memberinya makan, wa yaskihi, memberinya lailan wa naharon, siang dan malam ya, malam dan siang.
yang tadi itu redaksi apa namanya, azol zola yazul itu kan di waktu siang ya. Kalau abi itu di waktu malam ya, abi itu ya di waktu malam ya. Kalau apa namanya, azolu ya, zola yazul itu di waktu siang. Jadi siang malam ya sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala kebutuhannya ya, sehingga tidak lagi membutuhkan secara biasa ya kepada makan minum. Walihada qala ini adzallu inda rabbi yutimuni wa yaskini ya. Ya, aku melewati waktu siang di siromku ya, dia memberiku makan dan memberiku minum. Walau kana dzalika ta'aman wa syaraban lil fam lama kana shaiman fadlan an ayyakuna muwasilan. Kalaulah hal itu adalah berupa makanan dan minuman untuk mulut, ya maka tidaklah dia menjadi orang yang saum ya. Karena kalau makan minum secara hakiki ya itu bukan saum, itu bukan orang yang saum. Ya apalagi fadlan ya, terlebih lagi dia melakukan muasilan saum wisol gitu. Ya nggak bisa disebut saum wisol gitu ya. Jangankan saum wisol ya nggak saum gitu kan. Kalau memang dimaknai makan minum secara hakiki ya. Jadi yang lebih tepat itu makan minum bukan secara hakiki. Artinya oleh Allah diberikan tadi ya kekuatan, ya, terpuaskan ya batinnya, sehingga tidak butuh lagi kepada makan dan minum. Sehingga ini menjadi kekhususan bagi Nabi. Wa'idon dan juga walau kana dzalika bilail lam yakun wasilan. Kalaulah hal itu di malam hari, maka dia bukanlah orang yang melakukan saum wisol ya. Walau kana dzalika bilam yakun muwasilan wala qala li sahabah ya. Saya beliau akan berkata kepada para sahabat itu qalu lahu ya, di mana mereka mengatakan innaka tuwasil ya, engkau melakukan saum wisol lastu uwasil ya, aku tidak melakukan wisol. Ya, jadi ini juga sebagai penguat ya. Jadi kalaulah bukan melakukan saum misol ya, artinya dengan makan minum secara hakiki ya, beliau akan mengatakan ya justru faktanya beliau melakukan saum misol ya, walam yakun dan saya juga kalau memang beliau tidak saum misol ya, artinya makan minum secara hakiki ya, ini saya beliau mengatakan lastu wasil gitu ya, membantah. Atau walam yakul lastu kahayatum, aku tidak seperti kalian, kondisi kalian, faqarrahum ya, maka Rasulullah SAW itu apa namanya, menyetujui, mengkonfirmasi, mengiyakan ya bahwa beliau itu melakukan wisol, anisbatil wisol ilaih ya, jadi menisbatkan wisol ya kepada beliau. Waqata'al ilhaqa bainahu wa bainahum fi dzalika bima bayanahu minal fariki ya, dan memutus keikutsertaan ya antara beliau dengan mereka ya dalam hal itu dengan apa yang beliau jelaskan dari perbedaannya ya. Jadi maksudnya kalau memang beliau melakukan makan minum secara hakiki ya tentu itu bukan wisol, dan tidak akan ya menjelaskan perbedaan kondisi beliau dengan para sahabat ya, dengan umatnya yang mana tadi ya beliau dihususkan dengan diberi kekuatan ya oleh Allah ya secara khusus. Kama fi sahih Muslim, sebenarnya dalam sahih Muslim min hadis Abdullah bin Umar anna Rasulullah SAW wasala fi Ramadan. Jadi dalam hadis lain ya juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu melakukan ya, saum wisol di Ramadan, fawasolan nas, lalu orang-orang melakukan wisol juga, fanahahum, maka beliau melarang mereka. Kilalahu anta tuwasil ya, kau melakukan saum wisol, qala ini lastu mislakum. Aku tidak seperti kalian, ini ut'amu wa usqa. Semuanya aku diberi makan dan diberi minum. Wa fi siyaq Bukhari li hadzal hadis naha Rasulullah SAW anil wisol.
Ya, Rasulullah SAW melarang dari wisol. Qalu innaka tuwasil, qala inni lastu mislakum inni ut'amu wa usqa, ya. Ini masih sama ya dengan yang tadi. Wa fi sahihain, dalam dua sahih ya, juga min hadis Abi Hurairah naha Rasulullah SAW anil wisal. Qala rajulun minal muslimin fa innaka ya Rasulullah tuwasilu, qala Rasulullah SAW wa ayyukum misli. Nah, siapa di antara kalian yang sepertiku, ini abitu yut'imuni rabbi wa yaskini. Ya, aku berada di waktu malam, menjalani malam hari, ya, Robku memberiku makan dan memberiku minum. Wa fi sahih misluhu, ya, dan sama ya juga sepertinya min hadis Aisyah wa Anas wa fi ba'di alfadhi hadis Anas, dan pada sebagian lafaz hadis Anas ini azallu yut'imuni rabbi wa yaskini, ya tadi ya dengan redaksi ya azallu. Wa idan fa'ina Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sungguhnya Nabi SAW lamma nahum anil wisol, ketika beliau melarang mereka dari wisol, fa'abau an yantahu, mereka enggan untuk berhenti. Wa sholabihim yauman summa yauman, eh, apa namanya, beliau Rasulullah melakukan wisol ya pada suatu hari, kemudian hari berikutnya ya summa ra'aul hilal, kemudian mereka melihat hilal, faqala lau ta'akharu hilal lazidtukum, ya kalaulah eh, apa namanya, hilal itu terlambat ya, telat ya datang nih, saya aku akan menambahkan untuk kalian. Jadi maksudnya ada ya sebagian sahabat yang enggan untuk berhenti, jadi ingin tetap ya melakukan wisol, ya maka akhirnya Rasul pun melakukan wisol ya bersama mereka ya satu hari, kemudian hari berikutnya, ya baru kemudian datang hilal apa namanya, Syawal, ya artinya selesai ya Ramadan, ya. Jadi beliau mengatakan kalaulah hilal belum datang, yani saya aku akan tambahkan lagi ya kal munakkili lahum hina abau an yantawan. Ini sebagai seperti beliau sedang memberi hukuman kepada mereka ya ketika mereka enggan untuk berhenti dari wisol itu. Wa fi lafdin ahor, dalam lafaz lain, laumun dalana asyahru lawasolna wisolan, eh, kalaulah dipanjangkan ya kepada kami bulan, yani saya kami akan melakukan wisol, ya dengan wisol apa namanya, ya, orang-orang yang al-muta'ammikun, ya, orang-orang yang memperdalam ya, kalau muta'ammuk itu artinya mendalami ya, memperdalam, ya, atau menekuni ya secara detail. Jadi maksudnya lawasan wisalan ya dalam muta'ammikuna ta'ammukahum, kalau orang-orang yang maksudnya berlebihan gitu ya. Beliau itu akan meninggalkan ya sikap berlebih-lebihan mereka, ya inilah mislakum, sesungguhnya apa namanya, aku tidaklah seperti kalian. Jadi maksudnya ini tadi ya sebagai hukuman dari Nabi, kalau memang mirip dengan redaksi yang sebelumnya ya, kalau bulan ini masih dipanjangkan ya, jadi masih belum datang hilal gitu ya, kami akan melakukan wisol ya dengan wisol yang membuat kapok gitu ya, istilahnya membuat kapok orang-orang yang berlebihan itu, karena sesungguhnya ya aku itu beda daripada kalian ya. Au qala innakum lasum misli, sesungguhnya kalian itu tidak sepertiku, inni azallu yut'imuni rabbi wa yaskini, ya tadi ya sama. Fa baru annahu yut'amu yusqa ma kauni muwasilan, ya beliau memberitahukan bahwa beliau itu diberi makan, diberi minum bersamaan dengan kondisi beliau itu melakukan saum wisol, wa qad fa'ala fi'lahu munakilan,
Dan sungguh beliau telah melakukan perbuatan mereka dalam rangka menghukum mereka, ya, munakilan bim mu'ajizan lahum, ya, melemahkan mereka. Falau kana yaqulu wa yashrabu lama kana fi dzalika tankilun. Kalaulah beliau itu makan minum, ya, secara hakiki, ya, ini saya hal itu bukanlah sebagai hukuman, ya, dan juga pelemahan, wala ta'jiz bal wala wisol, ya, bahkan bukan sebagai wisol. Wahada bihamdillahi wadihun, ya, dan ini, ya, segala puji bagi Allah adalah sesuatu yang jelas. Jadi ini beliau masih menjelaskan bahwa makan minum yang didapat, ya, oleh Nabi itu bukan dalam mana hakiki, gitu, ya, mana hakiki secara eh, fisik, ya, makanan minum. Waqadnaha sallallahu alaihi wasallam anil wisali rahmatan bil ummati. Nah, sungguh Nabi SAW itu melarang dari saum wisol sebagai rahmat, ya, kepada umat. Wa adzina fihi ila sahri. Dan beliau mengizinkan sampai sahur, ya. Jadi sahur, ya, makan, gitu, ya. Makanya jadi satu keistimewaan, ya, dengan adanya sahur. Wa fi sahih Bukhari, ya, Nabi Sa'id al-Khudri annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la tuwasilu. Janganlah kalian melakukan wisol, ya, fa ayyukum arada an yuwasila fal yuwasil ila sahri. Nah, siapa di antara kalian yang ingin, ya, untuk melakukan wisol, ya, maka ya lakukanlah wisol sampai waktu sahur, ya, artinya dari buka, yaitu nggak makan lagi sampai nanti datang sahur. Fa'in kila, ya, jika dikatakan fama hukmu hadil masalah, ya, apa hukum masalah ini, wahal wisol jaiz atau muharram atau makruh, ya, apakah wisol itu boleh, haram, ataukah makruh. Ya, kila ini dibahas, ya, tentang hukumnya. Qad ikhtalafa an-nasu fi hadhil mas'alah ala salasati aqwal. Jadi ada tiga pendapat, ya, berkenaan dengan hukum misal ini, ya. Aduha, yang pertama, anahu jaiz liman qadara alaih. Dia boleh bagi yang mampu. Wa hadza yurwa an Abdullah bin Zubair. Ini diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair wa ghairihi minas salaf. Selainnya dari salaf, wa kana Ibnu Zubair yuwasilul ayyam. Ibnu Zubair melakukan wisol, ya, beberapa hari. Wa min hujjati arbabi hadzal qauli, di antara hujah orang-orang yang berpendapat, ya, dengan pendapat ini, anak Nabi SAW wa sholat bi sahabat, bahwa Nabi itu melakukan misal bersama sahabat ma'anahihi lahum anul misal, bersamaan dengan larangan beliau kepada mereka dari misal. Ya, makanya kan tadi, ya, ketika Rasul melarang, para sahabat tetap melakukan. Akhirnya Rasul, ya, bersama mereka, ya, sama-sama melakukan wisol. Bahkan tadi ada kesan, ya, beliau menghukum, gitu, ya. Waqala ini lasuka hayatikum falam abau an tahu wa sholabihim yauman sumayman, ya, tadi, ya. Dan mereka enggan, ya, maka Rasul bersama mereka yang melakukan wisol dari hari ke hari. Fa'adha fi wisalu bihim, ya, wisol beliau ini bersama mereka, ya, setelah larangan beliau dari wisol. Walau karena yulit tahrim, nah, berarti kan hal itu menunjukkan larangannya tidak menunjukkan haram. Kalaulah larangan itu menunjukkan haram, ya, lama abau an tahu. Ini beliau, mereka tidak akan mungkin enggan untuk berhenti. Kalau haram mah, ya, jangan dilakukan sama sekali, gitu kan. Tapi ketika sahabat melakukan, Rasul, ya, akhirnya malah, ya, mengajak, ya, bersama-sama dengan mereka. Ini menunjukkan larangannya tidak menunjukkan haram, ya. Walama aqarahum, dan saya beliau tidak akan menyetujui mereka alaihi ba'da dzalika, atasnya setelah hal itu. Kalau mereka mengatakan falamma fa'alu ba'da nahihi, ya, ketika mereka melakukannya setelah dilarang oleh Nabi wa huwa ya'lamu, sedangkan beliau mengetahui, wa yukirruhum, dan menyetujui mereka,
ya uli ma'annahu arada rahmata bihim. Ya, maka diketahuilah bahwa beliau itu menginginkan ya kasih sayang dan keringanan pada mereka. Faqad qalat Aisyah ya naha Rasulullah SAW anil wisal rahmatan lahum. Jadi di sini berarti menunjukkan larangannya tidak haram. Ini sebagai kasih sayang, sebagai keringanan saya karena memang berat ya melakukan wisal. Itu pendapat yang pertama ya tadi. Waqala thaibatun ukhra, kelompok lain mengatakan la yajuzul wisal, tidak boleh wisal ya minhum Malik ya, yaitu di antara mereka adalah Imam Malik, wa Abu Hanifah, wa Syafi'i, wa Thawri ya, Sufyan ats-Tsauri. Qala Ibnu Abdul Bar wa qad hakahu anhum ya, beliau Ibnu Abdul Bar itu menceritakan ya dari mereka ya pendapat mereka. Innahum lam yujawizuhu li ahadin. Sesungguhnya mereka tidak membolehkan ya untuk seorang pun. Semuanya dalam kitab ya Tamhid ya karya Ibnu Abdul Bar. Qultu ya aku katakan kata Ibnu Qayyim Asy-Syafi'i nassa ala karahatihi. Imam Syafi'i itu menyatakan di dalam nasnya, di dalam teksnya ya secara langsung ya. Artinya apa yang ditulis langsung oleh beliau itu di dalam kitab Al-Um yaitu yang merupakan tulisan beliau langsung. Wahtalafa ashabuhu. Nah, para sahabat Imam Syafi'i itu di dalam kitab Mukhtasar Muzani ya. Mukhtasar Muzani ya, yang meringkas ya, fikihnya Imam Syafi'i yaitu muridnya Imam Syafi'i Al-Muzani itu. Bukan hanya yang dari Al-Umnya ya, tapi dari perkataan-perkataan Imam Syafi'i yang lain juga. Kemudian diringkas ya oleh Al-Muzani. Wahtalafa ashabu. Para sahabatnya berbeda pendapat hal hiya karahatu tahrimin au tanzihin. Nah, ketika disebut karohah, makruh itu dalam istilah ya para ulama awal itu kan masih umum. Ya, apakah menunjukkan karohah tahrim atau karohah tanzi? Ya, kalau tahrim itu ya adalah bagian dari haram juga, kategori haram. Ya, kalau tanzi itu ya yang dimaksud yang disebut dengan makruh dalam istilah ya, ulama usul fikih ya. Takhirin ya, ketika disebut makruh ya itu artinya kalau dilakukan ya tidak berdosa ya hanya lebih baik ditinggalkan ya. Nah, itu disebutnya karohah tanzih. Kalau karohah tahrim itu ya adalah haram. Ya, cuman apa namanya dibedakan ada haram apa karohah tahrim ada haram. Ya, ya, ada karohah tahrim ada haram itu bedakan karena tingkatannya berbeda ya. Kalau karohah tahrim itu kan haramnya itu dari nas yang zonni ya. Kalau haram itu ya dengan nas yang qat'i gitu ya. Ada yang membedakan ya, khususnya di dalam usul fikih mazhab Hanafi itu masih digunakan perbedaan itu. Ya walaupun kalau di apa namanya metode ya jumhur ya dalam usul fikih itu tidak membedakan, nah, tetapi pembedaan karohah tahrim ya dan tanzih itu juga digunakan oleh para ulama awal ya seperti Imam Syafi'i ini. Dalam wajah ini ya ada dua apa tinjauan ya. Wahtajal muharimun orang-orang yang mengharamkan itu berhujah binahi Nabi SAW dengan larangan Nabi SAW qalu wa nahyu yaqtadi tahrim. Nah, larangan itu menuntut artinya pengharaman. Qalu wa qaulu Aisyah ya perkataan Aisyah rahmatan lahum la yamnu an yakun litahrim tidak menghalangi ya bahwa dia adalah untuk mengharamkan. Bal yu'akidu justru itu menguatkannya. Faina min rahmatihi lahum.
Sesungguhnya di antara rahmat beliau kepada mereka an harramahu alaihim, itu mengharamkannya. Jadi kata rahmatan itu tidak secara tegas menunjukkan tidak haram, justru bisa bisa aja. Karena kan apa syariatnya kan semuanya rahmat. Dan di dalam syariat itu ada yang ada mewajibkan, ada mengharamkan, ada membolehkan. Ya, semuanya kan rahmat syariat itu. Jadi perkataan rahmat itu tidak menghalangi adanya pengharaman. Bal sairu manahiril umma rahmatun. Nah itu ya, bahwa bahkan seluruh yang dilarang ya oleh beliau itu untuk umat ya adalah rahmat, washimya ya penjagaan, wasina wasiana, ini masih sama sih maknanya. Pemeliharaan dan penjagaan bisa dikatakan. Himyah wasiana ya. Kalau mereka mengatakan wa amma muwasalatu bihim ba'da nahihi, ya adapun beliau melakukan wisol bersama mereka setelah beliau melarang, falam yakun takdiru lahum. Bukan sebagai persetujuan ya bagi mereka, kaifa wa qad, bagaimana mungkin ya beliau menyetujui padahal beliau sudah melarang mereka. Walakin takri'an wa tankilan ya, tetapi sebagai bentuk hukuman tadi itu. Fah fahtamala minhum al-wisalu ba'da nahihi. Maka dimungkinkan ya fahtumila ya dari mereka ya wisol itu ya setelah larangan beliau li ajli maslahatin nahi fitaki di jazrim, semata-mata untuk ya sebagai kemaslahatan larangan dalam menguatkan pelarangan terhadap mereka. Ya justru apa namanya, mereka melakukan wisol ya kemudian sebagai bentuk hukuman ya justru itu menguatkan keharamannya gitu ya menurut pendapat yang kedua ini. Wabayani dan juga menjelaskan hikmati finahi, hikmah dalam pelarangan mereka anhu darinya ya dari suami wisol itu bizuhuril mafsadati latinahum li ajliha lahum, dengan nampaknya kemadorotan ya kerusakan ya yang Rasul melarang mereka karenanya ya karena kemafsadatan itu bagi mereka. Jadi ketika para sahabat itu tetap melakukan akhirnya itu sebagai hukuman, nah justru itu menguatkan pengharaman dan memperlihatkan apa kemadorotannya gitu. Mereka menjadi lemah, tidak mampu gitu ya untuk melakukan itu. فإذا ظهرت لهم مسألة الوصال وظهرت حكمة النهي عنه كان ذلك أدعى إلى قبولهم وتركهم له. Ya, ketika telah nampak ya bagi mereka kemadorotan dari wisol itu dan telah nampak hikmah pelarangan darinya ya, maka hal itu lebih apa namanya ada ila qabulihim wa tarkihim lahu. Ya lebih bisa membuat mereka menerima ya lebih menuntut ya ya atau lebih mengajak ya lebih menuntut kepada penerimaan mereka dan eh, apa mereka meninggalkannya ya fa innahum idza dhahara lahum ma fil wisal, sesungguhnya mereka apabila telah nampak ya bagi mereka apa yang ada pada wisal wa ahassu minhu bil malali fil ibadati, dan mereka merasakan ya adanya kebosanan di dalam ibadah wa taksir dan apa namanya tidak maksimal ya kurang ya bima huwa aham pada apa yang lebih penting wa arjahu yang lebih kuat min wadhaifiddin dari tugas-tugas agama minal quwati fi amrillah ya dari kekuatan berupa kekuatan di dalam perintah Allah wal khusyuk fi faraidihi ya khusyuk di dalam melakukan kewajiban-kewajiban kepadanya wal itian bi huquqiha zahirah wal batinah ya dan melaksanakan kewajiban itu ya hak-hak kewajiban itu hukukiha hanya kembali ke faraid baik yang nampak maupun yang tersembunyi wal syadid yunafi dzalik. Nah, rasa sangat lapar itu bisa menafikan hal itu artinya membuat orang tidak sungguh-sungguh tidak semangat tidak khusyuk ya dalam melakukan itu ya wa yahulu bainal abdi wa bainahu
menghalangi antara seorang hamba dan antaranya. Ya, antaranya kembali eh, ke Allah ya. Tabayyana lahum, maka menjadi jelaslah bagi mereka hikmah pelarangan anil wisol wal mafsada alati fihi lahum dunah, ya, ya dari wisol dan kerusakan yang ada padanya bagi mereka, bagi para sahabat itu selain Nabi ya. Kalau Nabi kan tadi ya tidak menurut buat beliau. Kalau mereka mengatakan ulai saiqraruhu lahum al-wisol lihadil maslahatir rajihah. Ya, tidaklah persetujuan beliau kepada mereka atas wisol itu untuk kemaslahatan yang kuat ini bi'azami min, ya, lebih besar min al-iqraril arabi. Ya, jadi di sini kan seakan-akan ya beliau menyetujui mereka melakukan larangan. Wisol itu bukan karena memang ada kemaslahatan, bukan ya, tapi tadi ya sebagai hukuman dan sebagai untuk menguatkan larangannya. Nah, ini kalau dibandingkan dengan kasus lain, yaitu beliau juga kan pernah ikrar ya di sini secara zahirnya gitu ya, beliau menyetujui eh, memberikan persetujuan ya kepada seorang Arab gunung ya yang kencing di masjid beliau. Limaslahati ta'lib ya untuk kemaslahatan ta'lib ya untuk apa namanya melunakkan hati ya. Wali Allah yang biro anil Islam agar dia tidak lari dari Islam ya. Kalau dikerasi gitu ya, itu justru akan lari dari Islam. Wala bi'adham dan juga tidak lebih besar dari persetujuan beliau al-musi fi sholati ala sholati lati ahbaroha ahbaro sallallahu anha laysat sholatan. Ya, kepada orang yang keliru dalam sholatnya atas sholat yang beliau kabarkan bahwa itu bukan sholat. Wa anna fa'ilaha ghairu musallin dan bahwa yang melakukannya bukanlah orang yang sholat bal ya sholatun batilatun fi dini. Ya, tapi dia adalah sholat yang batal di dalam agamanya. Faqara wa alaiha ya Rasul menyetujui hal itu lima selahati ta'limihi untuk kemaslahatan pengajarannya. Wa qabulihi ba'dal faraghi ya dan penerimaannya ya setelah dia tidak mampu lagi, dia kosong ya faragh. Ya, artinya setelah dia kosong, artinya terbuka ya hatinya ya pikiran untuk menerima. Fa'innahu ablagu fi ta'limi wa ta'allumi karena hal itu lebih kuat dalam pengajaran dan belajar. Ya, jadi di sini persetujuan beliau itu bukan karena kemaslahatan yang ada di dalamnya ya, tetapi ada kemaslahatan lain. Ya, itu tadi kan kalau dalam misal ini ada kemaslahatan untuk memperkuat larangan itu gitu ya. Bukan berarti menyetujui tindakannya. Jadi ini menjadi argumen ya dalil-dalil bagi ulama yang berpendapat mengharamkannya. Kalau mereka mengatakan waqad qala Rasulullah SAW idza amatum bisyai'in fa'tu minhu masatautum wa idza anhaitukum an syai'in fastanibu. Apabila aku perintahkan kepada kalian ya sesuatu maka lakukanlah sesuai kemampuan kalian. Apabila aku melarang kalian dari sesuatu maka tinggalkan. Kalau mereka mengatakan waqad dzakara fil hadis ma dulu ya telah atau zukir telah disebutkan dalam hadis apa yang menunjukkan bahwa visual itu merupakan kekhususan beliau. Ya, lalu beliau mengatakan ini lastu kahayatikum walau kana mubahan lam yakun min husaisi. Kalau memang itu boleh bagi sahabat, bagi umatnya, nah tentu bukanlah sebagai kekhususan bagi Nabi gitu ya. Kalau fi sahihain min hadis Umar bin Khattab qala Rasulullah SAW idza aqbala lailu min huna wa adbara nar min huna. Ini apa namanya?
Masih lanjut ya pembahasan tadi. Apabila malam datang dari sini dan siang pergi ya dari sini, wagorobati syamsu, matahari telah terbit, faqad aftaras shaim. Sungguh ya orang yang saum itu telah berbuka. Masih pembahasan enggak, ini udah berbeda ya, udah pembahasan ini berbeda ya. Kan jadi cukup panjang juga ya pembahasan tentang misal tadi ya. Ini menjelaskan waktu berbuka ya. Jadi maksudnya adalah ketika terbenam matahari. Wa fi sahihain nahwuhu ya, semacamnya min hadis dari hadis Abdullah bin Abi Aufa dan Bukhari Muslim. Kalau mereka mengatakan faja'alahu mubtiron. Oh, ini masih masih wisol ya, masih pembahasan wisol. Ya, beliau menjadikan ya orang yang berbuka itu ya hukman nih sebagai hukum dengan masuknya waktu berbuka wa illam yubtir meskipun dia belum berbuka. Wa dzalika yuhilul wisola syar'an ya, dan itu memustahilkan ya adanya wisol ya secara syariat. Jadi kan ditegaskan ketika datang waktu berbuka itu ya orang yang saum berarti sudah berbuka ya, artinya kalau dianggap saya berbuka ya tidak ada wisol berarti kan. Kalau ya mereka mengatakan ini masih dalil orang yang mengharamkan ya. Waqad qala sallallahu la tazalu ummati alal fitrah, ya umatku masih ya terus menerus dalam keadaan fitrah, wala tazalu ummati bi khair, ya senantiasa dalam kebaikan ma'al jalur fitrah selama mereka menyegerakan berbuka. Kopi Sunan dalam kitab Sunan ya, Sunan-Sunan, empat Sunan ya. Abu Dawud, Nasai, ya, Ibnu Majah, tiga ya di sini. Anhu darinya ya, ketika yang sebelumnya itu atau dari Nabi ya. Qala beliau bersabda, qala Allah azza jalla, Allah azza jalla wala yazalu ya, wala yazalu din zahiran, agama akan tetap nampak ya ma'ajaran nasu al-fitr selama orang-orang mendahulukan menyegerakan berbuka lian al-yahud wan nasara yuakhirun, karena orang Yahudi dan Nasrani itu mengakhir. Ya sedikit lagi ini tentang apa namanya wisol ya, cukup panjang. Wa fi sunan anu qala Allah azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitron. Hamba yang paling aku cintai ya adalah yang menyegerakan berbuka. Jadi karena jelas kalau menyegerakan berbuka ya artinya tidak wisol. Wahada yang tadi karohata takhiril futur. Ya, ini menuntut dimakruhkannya mengakhirkan berbuka fakaifa bagaimana ya apa mengakhirkan saja itu dimakruhkan ya apalagi tidak berbuka sama sekali gitu kan. Ya saum misol itu. Wa idza kana makruhan lam yakun ibadah ya, kalau makruh ya tentu bukan ibadah. Fa inna aqalla darajatil ibadah an takuna mustahabah, karena derajat minimal ibadah itu adalah sunnah ya mustahab. Yang namanya ibadah itu ya minimal mustahab, maksimal wajib. Ya kalau sesuatu itu makruh ya apalagi haram ya tentu bukan ibadah. Wal qaulu salis, pendapat yang ketiga, bahwa a'dalul aqwal. Ini adalah pendapat yang paling adil ya, yang paling seimbang, paling moderat ya. Innal wisala ya juzu man min saharin ila saharin. Sesungguhnya wisal itu boleh dari sahur ke sahur. Wa hadza wal mahfud an Ahmad wa Ishaq, inilah yang dijaga ya riwayatnya dari
Ahmad dan Ishaq dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri an Nabi sallallahu tuwasilu fa ayyukum arada an yuwasif fal yuwasi ila sahar. Ini sebenarnya hadis yang tadi juga yang sudah disebutkan. Jadi kalau ingin melakukan wisol ya lakukanlah sampai sahur. Jadi sahurnya tetap ada. Wada ada wisol wasalu ala soim, inilah wisol yang paling apa namanya pertengahan, yang paling seimbang dan paling mudah bagi orang yang saum, fahuwa huwa fil haqiqah bimanzilati asyaihi. Nah, dia hakikatnya adalah dalam posisi makan malamnya ya ila nau tahoro, ya hanya saja dia mengakhirkan. Jadi maksudnya kalau mau wisol ya artinya tidak berbuka sampai datang waktu sahur ya. Jadi mengakhirkan fasoim lau fil yaumi walaila aklatun. Nah, bagi orang yang saum ya di siang malam dia memiliki makanan faida akala fisar karena qadna qalaha. Kalau dia memakannya pada waktu sahur ya sungguh dia telah memindahkan min awalin hari ila akhiri. Dari awal malam ke akhirnya. Wallahu alam. Nah, jadi kan jelas ya dari penjelasan tadi secara asal ya perintah itu menunjukkan haram ya, tidak boleh ya, larangan ya untuk melakukan misol karena itu menjadi kekhususan Nabi. Kalaupun mau ya Rasul memberikan alternatif yaitu sampai sahur ya, artinya sahurnya tetap ya jangan ditinggalkan. Tapi melihat hadis lain tadi justru yang lebih baik ya kan menyegerakan berbuka itu ya sebagai sunnahnya ya. Baik, Pak sekalian ya, sampai situ dulu untuk pembahasan malam hari ini. Pembahasan apa namanya tentang visual tadi ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita cukupkan ya. Syukran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.